Perkenalkan, nama Pendeta Niluh Mariani. Saya adalah direktur atau kepala yayasan dari Yayasan Mahaboga Marga. Jadi Yayasan Mahaboga Marga ini yang akte pendiriannya itu pada tanggal 15 Januari 1982 berawal dari di mana pada kira-kira tahun 1976 menjadi pilot project untuk mempersiapkan warga jemaat yang akan melangsungkan transmigrasi ke Sulawesi Tenggara. Nah, pada waktu itu pendampingan yang dilakukan bagi calon-calon transmigran itu meliputi pertanian, kemudian juga peternakan dan perikanan. Nah, perkembangan berikutnya, Yayasan Mahaboga Marga ini bergerak dalam dua bidang pelayanan, yakni bidang pemberdayaan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nah, dalam pemberdayaan ekonomi ini, Yayasan Mahaboga Marga memiliki koperasi, kemudian juga ada beberapa dampingan kelompok, ada kelompok ternak, ada kelompok swadaya masyarakat, ada kelompok perempuan mandiri. Kemudian juga di kelestarian lingkungan, YMBM sangat giat, serius mendampingi dan melakukan edukasi untuk kelestarian lingkungan. Jadi kami memiliki demplot di situ, di mana kelestarian lingkungan ini juga meliputi bagaimana edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian juga bagaimana masyarakat dampingan itu memahami pentingnya menjaga lingkungan yang ada. Bidang pelayanan yang kedua itu mencakup kesehatan dan advokasi. Jadi di bidang ini kita juga memiliki klinik untuk bagaimana melayani masyarakat dan juga warga gereja. Juga kita memiliki rumah singgah. Bidang kesehatan dan advokasi juga menangani HIV dan AIDS, kemudian juga para korban oleh karena KDRT, kemudian juga bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya juga secara khusus advokasi juga mendampingi masyarakat di dalam penyusunan REPJM, kemudian juga memiliki SID sehingga dapat menjangkau masyarakat yang dilayani. Adapun visi MBM adalah bagaimana Bali sehat, sejahtera, dan bermartabat. Kemudian dengan visi misi yang ada, bahwa Yayasan Mahaboga Marga melakukan pendampingan, melakukan pelayanan, melakukan penyadaran, melakukan pemberdayaan bagi masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan. Nilai-nilai yang dianut oleh Yayasan Mahaboga Marga, kasih itu bagaimana pelayanan itu diwarnai oleh cinta kasih. Kemudian nilai yang kedua adalah transparan, bagaimana pelayanan itu terbuka bagi siapa saja, secara khusus bagi kaum rentan. Selanjutnya pelayanan Yayasan Mahaboga Marga juga menganut nilai yang ketiga, tadi kasih, kemudian transparan, kemudian independen. Independen itu tidak terikat oleh organisasi tertentu yang di luar visi dan misi. Yang keempat, demokrasi. MBM siap bekerja sama, berjejaring dengan siapa saja yang memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi misi Yayasan Mahaboga Marga.
Dan yang terakhir adalah profesional. Jadi MBM sangat menekankan profesional itu sendiri. Nah, bagaimana Yayasan MBM juga di dalam mewujudkan pelayanannya? MBM tentu tidak bisa melakukannya dengan kemampuan sendiri. MBM perlu berjejaring, bermitra. Jadi ada banyak mitra yang mensupport daripada pelayanan Yayasan Maha Boga Marga ini. Sebagai sebuah yayasan, MBM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari yang kami sebutkan dengan organ yayasan, di mana ada pembina. Pembinanya ini adalah Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan di Bali. Lalu di situ ada pengawas, kemudian ada pengurus yang di dalamnya adalah ketua, kemudian sekretaris 1 dan sekretaris 2, lalu bendahara. Kemudian ada anggota pengurus. Dan sebagai departemen pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka Yayasan Maha Boga Marga memiliki struktur di mana paling atas itu adalah kepala departemen, lalu ada kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kelestarian lingkungan, lalu ada kepala bidang advokasi dan kesehatan, kemudian ada bidang keuangan. Yayasan Maha Boga Marga atau Departemen Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini memiliki tenaga 69 tenaga dan 54 itu tenaga tetap dan 15 adalah tenaga kontrak. Jadi yang tersebar di baik di yayasan sendiri, di kantor pusat, kemudian juga bekerja di koperasi dan juga di klinik. Selanjutnya, bahwa pelayanan Yayasan Maha Boga Marga ini telah mencakup hampir keseluruhan di Provinsi Bali ini, di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bali ini. Dan jumlah dampingan sampai ribuan karena tersebar di beberapa kabupaten di Pulau Bali ini. Om Swastiastu, nama saya Nilo Ayu Destia Dewi. Saya sebagai guru TK Mawar Merah Desa Sepang. Di sini saya juga sebagai kader HIV/AIDS. Oke, Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Gunan Taryasa. Dalam hal ini saya sebagai perangkat desa khususnya di kasih pelayanan dan juga ditunjuk untuk menjadi kader HIV/AIDS. Dari pendampingan dari MBM banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Itu baik dari pelatihan-pelatihan, materi-materi yang diberikan dari MBM sehingga kita bisa memberikan edukasi pada masyarakat mengenai HIV/AIDS tersebut. Gimana lagi Mang Komang? Iya, untuk dari MBM kami rasa sangat luar biasa ya, sudah memberikan kami ilmu tentunya di kesehatan ya. Dan sudah banyak program-program yang memang sudah terbukti yang diberikan oleh MBM yang dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Itu dari kesehatan dan juga dari yang lainnya. Kalau kita lihat dari perkembangan untuk di Desa Sepang sih sementara sepengetahuan kami sih belum ada yang positif terjangkit positif HIV ya. Tapi entah karena mungkin orangnya tidak berani mau bertes. Tidak berani. Tetapi kami tetap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MBM karena kami sudah mengetahui bahayanya HIV dan jenis penyakit dan cara penularannya. Nah, jadi kami bisa untuk menghimbau semua kalangan dari remaja sampai dengan yang lainnya ya, mungkin di pergaulan bebas ya. Waktu ini kami sudah diberikan pelatihan melalui Zoom meeting juga dan sudah bertatap muka langsung di MBM ya. Dan juga di situ kami dapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang bisa kami terapkan di desa ini. Untuk program selanjutnya yang kami butuhkan ya tentunya dari MBM ya tentunya pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan zaman ya. Mungkin perkembangan
zaman ini yang memang kami belum ketahui ya, mungkin ada ada pencegahan yang baru dari HIV, mungkin ada varian-varian baru yang itu memang harus kami ketahui agar kami bisa untuk mensosialisasikan ke bawah, khususnya di HIV dan AIDS ya. Dan juga pembekalan terkait dengan bahayanya HIV dan AIDS. Karena kalau zaman sekarang memicu orang untuk berhubungan seks bebas itu kan sangat banyak. Seperti penyakit-penyakit yang sekarang itu ada lelaki sama lelaki, mungkin perempuan sama perempuan. Itu yang sangat ingin kami ketahui untuk diberikan suatu pelatihan guna dapat untuk mempertajam pengetahuan kami tentang bahaya HIV dan AIDS ya. Mungkin kan ada mungkin dari anak-anak itu dia lesbi dan lain sebagainya, itu mungkin itu salah satunya yang perlu kami diberikan untuk pelatihannya. Mungkin Mbak Lis ada ya? Mungkin dari saya program yang kami inginkan dari MBM, mungkin kita bisa bekerja sama secara langsung turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai wawasan tentang bagaimana HIV itu, cara pencegahannya, mungkin ada cara-cara baru cara mencegah tentang HIV/AIDS itu. Kemudian kalau memang bisa, kita bisa melakukan juga door to door. Tapi sebenarnya kalau door to door memang agak sulit gitu ya. Mungkin kalau bisa seperti itu. Enaknya enggak seberapa, tapi penyakitnya yang luar biasa. Jadi kalau bisa sih jauhi hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Jadi SK HIV/AIDS yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Sepang itu kami terbitkan berdasarkan asas kebutuhan masyarakat dalam rangka pembinaan kepada masyarakat dan remaja desa untuk penyuluhan sosialisasi bahwa pentingnya mencegah daripada perkawinan usia dini atau perkawinan kawin dengan bertukar pasangan gitu, banyak pasangan. Jadi seperti itu. Jadi dari Perbekel menginginkan adanya pembentukan kader-kader di desa untuk mengadakan penyuluhan ke Banjar-Banjar. Kebetulan di Banjar kami di desa kami ada 4 Banjar Dinas, yaitu Banjar Dinas Belulang, Kembang Rejase, Sepang, dan Kerobokan. Jadi luas wilayah kami juga cukup luas di sini. Banyak kader-kader kami yang langsung terjun ke masyarakat paling bawah untuk menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya sosialisasi tentang HIV/AIDS. Kenalkan, nama saya Vera Syamanurung. Saat ini saya diberi tanggung jawab untuk menjadi Kepala Bidang Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat atau advokasi di Yayasan Mahaboga Marga. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang kami lakukan di Yayasan MBM terkait tentang layanan kesehatan dan advokasi, salah satunya adalah ada layanan kesehatan, kemudian edukasi kesehatan, dan tentunya ada advokasi kesehatan itu sendiri. Nah, untuk layanan kesehatan kami ada pelayanan di klinik-klinik, yaitu klinik Pratama MBM Marga Ayu yang berada di Untal-Untal dan klinik Pratama MBM Marga Ayu yang berada di Tabanan Bongan. Nah, klinik-klinik ini adalah klinik-klinik yang ber-PJS. Kemudian dalam layanan klinik ini kami ada pelayanan-pelayanan khususnya menangani kesehatan reproduksi perempuan. Nah, untuk pendidikan kesehatan, di sini kami memfokuskan diri untuk mengedukasi masyarakat untuk topik-topik seperti HIV dan AIDS, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan mengajak masyarakat khususnya kelompok ataupun desa dampingan MBM untuk masyarakat miskin untuk mempunyai jaminan kesehatan nasional atau JKN atau BPJS ataupun PBI itu sendiri, sehingga masyarakat bisa terjamin kesehatannya. Nah, untuk bidang edukasi ini MBM memang sangat fokus untuk layanan-layanan itu HIV dan AIDS. Nah, untuk advokasi sendiri atau pemberdayaan masyarakat, MBM berfokus untuk mengajak perempuan, anak-anak untuk terlibat dalam pembangunan desa, atau perempuan atau kelompok marginal dilibatkan
dalam pembangunan desa atau bisa mengambil keputusan atau berpartisipasi dalam pembangunan di desa dengan mengajak pemerintah desa, terutama desa-desa yang menjadi dampingan MBM. Jadi di sana MBM mengadvokasi pemerintah desa untuk dalam musyawarah desa ataupun dalam perumusan RKP desa untuk menganggarkan program-program yang bisa untuk diakses, terutama untuk masyarakat miskin atau masyarakat marginal, kemudian perempuan dan anak, dan bagaimana mereka boleh berpartisipasi di dalam pembangunan di desa mereka atau suara mereka didengar di desa mereka. Nah, untuk poin HIV dan AIDS, jadi MBM memulai program ini di tahun 2008. Sebelumnya MBM sangat aktif untuk melakukan program kesehatan reproduksi. Dari pemeriksaan kesehatan reproduksi secara mobile ataupun dilakukan di klinik-klinik, inilah kami mendapatkan beberapa wanita banyak sekali terdiagnosa infeksi menular seksual. Nah, ketika perempuan-perempuan ini mendapatkan diagnosa infeksi menular seksual, mereka kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga pada saat itu kami pun kadang-kadang merujuknya ke layanan-layanan pemerintah. Nah, mengingat kasus HIV dan AIDS di Bali termasuk kasus yang tinggi, ini menjadi juga fokus pelayanan MBM. Sehingga pada saat itu MBM pun tergerak untuk melakukan pelayanan juga di bidang HIV dan AIDS melalui edukasi-edukasi, kemudian melalui pendampingan-pendampingan. Nah, untuk sebelum masuk ke pendampingan-pendampingan itu, tentu kami mempersiapkan diri sebagai tim yang bisa mendampingi teman-teman yang terinfeksi HIV dan AIDS. Nah, untuk bekerja bersama-sama dalam pendampingan HIV dan AIDS, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami memerlukan jaringan-jaringan ataupun tim untuk kami bisa melakukan pelayanan. Jadi kita bekerja sama dengan KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS, rumah sakit negeri khususnya. Kemudian kami juga bekerja bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang peduli HIV dan AIDS. Nah, tentu dalam kami memberikan edukasi, tidak hanya kepada kelompok-kelompok dampingan saja kami memberi edukasi, maksud saya kelompok dampingan MBM, tetapi semua masyarakat, khususnya masyarakat yang dikatakan berisiko tinggi. Dan pada saat kami melakukan itu, tentu kami menganggap ini juga belum cukup juga, karena ketika masyarakat terkena kemudian mendapat stigma, diskriminasi karena mereka HIV dan AIDS, mereka juga tidak tahu kemana mereka harus melaporkan diri atau bagaimana harus mereka pulih dari situasi. Jadi mereka kadang-kadang menganggap MBM sebagai tempat untuk mereka bisa berkeluh kesah. Tapi sebenarnya penyembuhan atau pulih yang baik itu adalah ketika keluarga dan masyarakat bisa menerima teman-teman kita yang HIV dan AIDS. Jadi di sanalah harusnya ODA merasa aman dan nyaman. Nah, untuk mempersiapkan itu, tentu MBM tidak ingin hanya MBM saja yang bisa merangkul mereka. Tentunya masyarakat, khususnya pemerintah desa juga ikut bersama-sama untuk merangkul mereka. Nah, untuk itu ketika kita ingin pemerintah desa ikut merangkul teman-teman kita yang HIV dan AIDS, tentu kita harus memberikan edukasi juga kepada pemerintah desa atau mengajak pemerintah desa untuk terlibat dalam program HIV dan AIDS. Nah, di awal itu memang merupakan hal yang sulit, karena bagaimanapun program hal-hal yang terkait HIV dan AIDS itu dianggap di masyarakat itu tidak ada, ataupun itu dianggap tabu, ataupun dianggap, oh, desa saya tidak ada yang terkena atau terinfeksi HIV dan AIDS. Karena biasanya mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS, mereka tidak mengatakan langsung dirinya terkena karena masih banyaknya tingginya stigma dan diskriminasi. Nah, dengan mengajak pemerintah desa untuk paham apa itu HIV dan AIDS, bagaimana merangkul orang-orang HIV dan AIDS, bagaimana desa mendampingi, sehingga mereka membuka diri untuk teman-teman kita yang ODA, dan bahkan dari itu desa juga kita persiapkan untuk
menjadi pendamping untuk saudara-saudara kita yang terkena HIV dan AIDS atau teman-teman kita yang terinfeksi HIV dan AIDS. Ketika ada yang mendampingi di desa, tentu teman-teman kita yang terinfeksi tidak merasa sendiri. Oh, ada tempat yang lain, tidak hanya MBM, tetapi kader-kader desa yang kita bentuklah yang akan nanti melanjutkan pendampingan MBM. Jadi kami mengajak pemerintah desa juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan, pembentukan kader desa peduli HIV dan AIDS, dan bagaimana desa mempunyai SK kebijakan sendiri untuk menganggarkan. Jadi menganggarkan program-program terkait penanggulangan HIV dan AIDS. Jadi dengan adanya SK, kemudian anggaran tersebut, kader desa kita juga bisa bergerak. Ketika kader desa bergerak, pendampingan ke masyarakat pun bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami harapkan, sehingga ketika MBM nanti tidak lagi mendampingi desa tersebut sudah bisa melakukan secara mandiri karena sudah ada orang-orang atau masyarakat atau pemerintah desa yang peduli dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang terinfeksi HIV dan AIDS. Swastiastu, nama saya Made Eliani dari Desa Git-Git. Pertama sekali saya mewakili ibu-ibu yang ada di sini, warga ada di sini. MBM telah membantu kami melaksanakan program tentang penyuluhan HIV dan juga memberikan sosialisasi kepada hak perempuan. Kami sangat berterima kasih kepada MBM dan juga yang lainnya. Kami juga diberikan modal usaha seperti ternak babi dan juga bikin kue dan sebagainya. Kami pas kini saat-saat kami diberikan penyuluhan, kami bisa merasakan bagaimana usaha kami semakin maju dan juga diberikan modal usaha untuk kesejahteraan keluarga. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga MBM semakin sukses ke depannya dan kami akan berusaha menjadi yang lebih baik dari diberikan modal usaha kepada MBM. Om Swastiastu. Nama saya Made Widyaningsih. Saya adalah klien Banjardinas Git-Git. Saya menjabat sebagai klien Banjardinas dari tahun 2015. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun yang ke-7 saya sebagai klien Banjardinas di Git-Git. Nah, selama saya menjadi klien Banjardinas, saya mulai mengenal MBM itu dari tahun 2016. Di awal tahun 2016, saya menjalin kerjasama dengan MBM dan mulai mengetahui beberapa program-program yang diberikan oleh MBM yang selaras dengan program-program yang ada di pemerintahan Desa Git-Git. Mulai dari program di bidang 1, yaitu di bidang pemerintahan, di mana dari MBM melalui tim advokasinya sering membantu kami dalam penyusunan RPJMdes, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan APB Desa. Kemudian di bidang 2, di bidang pembangunan, saya juga melakukan kerjasama yaitu di bidang kesehatan, di mana dari bidang 2 ini bersama MBM kita sering melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan seperti IVA, Krayo, kemudian Pap smear yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di Banjardinas Git-Git khususnya dan di Desa Git-Git umumnya. Di mana dari tahun 2016 kami pertama melakukan pemeriksaan IVA Pap smear ini, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 500 ibu-ibu ataupun pasangan usia subur yang ada di Git-Git.
Kemudian masih di bidang 2, kerjasama yang kami lakukan adalah untuk pemeliharaan lingkungan, di mana dari MBM inilah pertama saya diperkenalkan bagaimana cara pengelolaan sampah secara terpadu, di mana kita sudah memiliki bank sampah dari tahun 2016 sampai tahun 2022 yang kebetulan saya kelola di Banjar Dinas saya, di mana bank sampah yang kita kelola sejak kerjasama tahun 2016 kita sudah mengirimkan lebih dari 50 ton sampah kepada MBM yang kemudian menyalurkannya ke pihak-pihak yang melakukan pengelolaan lebih lanjut. Nah, di bidang 3 kita juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pelatihan-pelatihan serta pemberdayaan yang lebih banyak kita lakukan pemberdayaan ini terhadap perempuan, di mana kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan untuk membuat kue, kemudian juga pelatihan untuk membuat pakan ternak secara fermentasi. Jadi selama saya melakukan menjalin hubungan kerjasama dengan MBM dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ini, sudah banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita petik dari kerjasama ini, terutama untuk pemberdayaan masyarakat untuk lebih bisa mandiri. Jadi ke depan kita berharap bahwa MOU yang kita jalin dengan MBM ini bisa kita perpanjang lagi dan kerjasama bisa tetap kita lakukan dan kita tingkatkan jenis-jenis program yang nantinya akan bisa membantu untuk kemajuan desa kami tercinta. Atas nama seluruh warga Desa Gitgit dan Banjar Dinas Gitgit, saya selaku klien Banjar Dinas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direksi dan pihak manajemen dari Yayasan Mahaborga Marga. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo, nama saya Alfon. Saya bekerja di Yayasan Mahaborga Marga. Saya di bagian divisi advokasi pendidikan dan kesehatan, di mana apa yang biasa kita lakukan adalah mendampingi desa-desa terkait dengan kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS. Dan sekarang juga yang paling gencar kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak atau memberikan masukan kepada desa untuk membuat aturan desa atau kebijakan desa terkait dengan pencegahan penularan HIV dan AIDS. Itu yang lagi sangat sekarang kita lakukan kepada desa-desa, karena kita tidak mungkin dan tidak bisa selalu untuk melakukan pencegahan HIV dan AIDS ini kalau tidak kita mengajak stakeholder yang lain, antara lain salah satunya adalah desa-desa dampingan MBM. Di dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pendampingan, maka Yayasan Mahaborga Marga atau Deplapem bekerja sama dengan berbagai pihak, bermitra dengan berbagai pihak. Ada mitra dari luar negeri yang begitu mensupport pendanaan daripada program Yayasan Mahaborga Marga dan Deplapem, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat seperti Dinsos, Kemensos, kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan dan juga Departemen Lingkungan Hidup dan BLK, dengan pemerintah daerah yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada. Dengan demikian program-program Yayasan Mahaborga Marga akan dapat mendapat dukungan dari berbagai pihak dan juga dapat diserap oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi rentan. Nah, kapan Yayasan Mahaborga Marga bergabung dengan JKLPK itu sudah sangat lama. Jadi sangat lama dan sangat merasakan bagaimana manfaat berjejaring bagian dari LPK yang ada di Bali.
berjejaring dengan LPK-LPK yang lain yang tersebar di Indonesia yang ada di bawah jejaring jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen yakni JKLPK. Jadi Yayasan Mahaboga Marga sebagai salah satu LPK sangat merasakan besarnya manfaat berjejaring ini. Dan bagaimana peran Seknas? Seknas sangat komunikatif dan koordinatif di dalam menginformasikan dan juga di dalam melibatkan LPK termasuk Yayasan Mahaboga Marga di dalam berprogram.